Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria, berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Pada saat saya membaca ini saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka fid dunya, di dunia, wal akhirah. Wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya, Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria, berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Karena bukan orang lain yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan. Al-Quran sendiri mengatakan sama saya. Betapa fanatiknya saya dulu. Saya yang benci orang Kristen mengatakan Yesus manusia bercawat. Tapi Tuhan Yesus datang pada saya melalui ayat saya sendiri. Ayat Al-Quran yang saya pegang. Itu pegangan saya setiap hari. Karena saya seorang guru ngaji ya. Akhirnya saya bertobat saudara. Setelah saya masuk Kristen, bukannya saya mengalami kesenangan saudara. Enggak. Saya dibenci keluarga saya dikucilkan keluarga saya. Akhirnya saya pergi ke Surabaya merantau. Tapi saya percaya Tuhan akan memimpin saya. Tuhan akan menyertai saya. Kalau kita mengikut Tuhan, memang awalnya kita mengalami seperti dikucilkan, kita mengalami kesesakan. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Bagaimana saya dikucilkan keluarga tidak diakui. Saya sebagai anak terakhir sakit saudara. Karena apa? Harapan ibu saya sebagai seorang guru ngaji. Tapi kenapa bisa masuk Kristen? Tapi saya sebagai orang yang mantan muslim bersyukur. Karena apa? Tuhan sangat baik sama saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Saya seperti ini karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Kalau saudara yang punya pengalaman seperti saya, kalau saudara masih muslim-muslim seperti saya, coba saudara buka ayat Al-Imran 3:45. Temukan artinya. Apa itu artinya? Saudara akan bertobat seperti saya. Karena kehidupan kita bukan insya Allah, bukan hanya setengah-setengah. Kalau insya Allah kita masih mengatakan, kamu mau masuk surga enggak sih? Kalau dalam muslim insya Allah, ya insya Allah itu antara masuk dan antara tidak saudara. Tetapi dalam Kristen, kalau kita mau masuk surga, kita buka Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat emas saya saat saya bertobat. Saudara tahu nggak? Setelah saya dibaptis, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya punya rambut ini panjang sampai ke lantai karena nggak pernah dipotong ya. Karena saya pakai jilbab. Sebenarnya jam 3 sore itu waktunya saya ngajar ngaji saudara. Tapi saya nggak ngajar. Ibu saya udah menunggu depan pintu. Kamu dari mana? Saya bilang saya baptis. Itu waktu saya masih setelah baptis ya. Saya ditarik rambut ini, masuk kamar mandi, Maria. Sekarang masuk kamar mandi. Saya masuk. Kenapa? Saya dibaptis sama ibu saya. Diginikan 10 kali. Saya seperti ini saudara. Setelah saya udah nggak bisa bernafas, suruh turun. Setelah saya turun, kamu tetap masuk Kristen apa? Kembali ke Islam. Saya tetap bilang
Saya ingin ikut Yesus, Ibu, karena Yesus telah datang sama saya dan menunjukkan saya jalan mana yang benar. Itu saudara kesaksian saya. 1 Petrus 3, 14-18. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.